Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala amurid dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, sungguh satu kebahagiaan kembali buat kita semua tentunya. Anda yang dimanapun berada hari ini insya Allah tetap dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan oleh Allah rezeki dan segala sesuatunya. Mudah-mudahan insya Allah tetap dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini tepat di hari Kamis tanggal 18 Rabiul Akhir tahun 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 November tahun 2023 Miladiah. Kembali kita berjumpa dalam acara Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Nah, pemirsa TVRI Sumatera Utara, dimanapun Anda berada, mungkin Anda yang masih berada di kantor, di tempat pekerjaan, kemudian yang sudah sedang istirahat di rumah, kita tidak akan lewatkan begitu saja hari-hari indah kita, terutama di awal-awal bulan November ini, di hari baik dan bulan baik tentunya. Nah, pada hari yang berbahagia ini seperti biasa, kita akan membahas tema ataupun topik yang cukup menarik seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, pada kali ini pemirsa, kita akan mengangkat satu topik yang berkaitan dengan zikir. Kita maklumi pemirsa bahwa zikir sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita, khususnya dalam beragama. Nah, zikir membuat hati ataupun kolbu menjadi tenang. Pada kesempatan ini kita akan mengkaitkan topik kita zikir dengan tauhid. Nah, dalam membahas topik yang cukup menarik ini, kita nanti akan menghadirkan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Al-Ustadz Dr. Haji Sorimonang Al-Nadwi Rangkuti, Master Teologi. Nah, pemirsa, untuk mengambil keberkahan dari pertemuan yang sangat indah ini, ya, buah kelapa katanya dibagi dua, petikkan sebiji dibuat santan, supaya acara mendapat dari berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita awali dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Qori Nasional Al-Ustadz Mubarik Ritonga, pemenang pertama Pekan Tilawatil Quran RRI 2023 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, akan membacakan surah Ar-Ra'd dimulai dari ayat 28 sampai dengan 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب
الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون. الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. صدق الله العظيم. Baik pemirsa, kembali kita di acara Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Nah, kita sudah mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang sudah disampaikan oleh Qori Nasional Mubarik Ritonga. Dengan lantunan yang luar biasa, kita doakan ya Qori kita ini insya Allah akan lebih berprestasi lagi di masa yang akan datang karena sudah meraih juara pertama atau menang pertama Pekan Tilawatul Quran RRI Nasional tahun 2023 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Nah, pemirsa, kembali kita di topik ataupun tema yang kita bahas pada hari ini yaitu zikir dan tauhid. Nah, kata-kata zikir dan tauhid ini selalu lekat dengan telinga kita dalam menjalankan ibadah-ibadah khususnya ketika kita berada di masjid maupun di tempat-tempat ibadah umat Islam. Nah, pemirsa, seperti kami sampaikan di awal tadi, untuk membahas tema yang cukup dan sangat menarik ini, sudah hadir bersama kita di studio narasumber kita yang luar biasa, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Haji Sori Monang Rangkuti An-Nadwi, MTH. Sebagai dosen juga beliau di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, tepatnya di Fakultas Ilmu Sosial. Kemudian juga
narasumber kita juga sebagai Komisi Fatwa di Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Nah, kita akan langsung sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustaz nih? Dalam kita enggak, Masya Allah. Iya. Ya. Dan luar Sehat, biasa nih alhamdulillah. pemirsa, bahwa narasumber kita ini setelah menyelesaikan pendidikan di Pondok Pesantren Mustofawiyah Purba Baru, melanjutkan pendidikan di negara India, lebih kurang 9 tahun lamanya. Ya, kami kira cukup mahir ya dengan bahasa India, kemudian bahasa Urdu, dan tentunya juga dengan bahasa-bahasa Arab. Luar biasa. Nah, pemirsa, kami juga akan mengajak ya bagi pemirsa yang ingin berinteraksi bergabung dengan kami di acara Mimbar Agama Islam hari ini dapat menelepon langsung di 0811 6100 386 0811 6100 386. Topik ataupun tema kita hari ini yaitu zikir dan tauhid. Kita langsung aja ke narasumber kita. Nah Ustadz, dari topik ataupun tema yang kita bahas hari ini luar biasa nih. Dua kata zikir dan tauhid yang sering berkaitan erat ya dalam menjalankan ibadah. Ya, kita bisa melihat ya banyak majelis zikir didirikan, dan tentunya kita pribadi-pribadi kita tidak lepas dari zikir-zikir. Ada zikir pagi, zikir petang. Nah, Ustadz, yang pertama barangkali untuk sebagai pandangan pertama ini untuk pada pemirsa semua yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada, kira-kira antara zikir, tauhid, kemudian kita dengan istighfar dan taubat. Tafadhol Mas Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah. Rabbis rohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji dan syukur yang sedalam-dalamnya. Semoga kita semua dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah, hidayah, inayah beserta taufiknya, dapat kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah Rabbul Alam. Semoga kita makin takwa, karena surga itu diperuntukkan Allah untuk orang-orang bertakwa. Al-jannatu uiddat lil muttaqin. Salawat dan salam kita sampaikan ke junjungan yang agung Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan kita satu-satunya semoga kita termasuk umat yang beruntung, yang tercatat nama kita sebagai umat yang mendapat syafaatul uzma di hari yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pemirsa dimanapun berada yang kami cintai, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan zikir dengan ketauhidan untuk memperkokoh keimanan, ini dua hal yang sangat erat kaitannya. Karena orang yang berzikir itu pasti diawali dengan ketauhidan yang benar. Kita awali dengan ketauhidan tadi, bagaimana seseorang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang meyakini dengan seyakin-yakinnya tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Allah itu maha segala-galanya. Allah itu mempunyai sifat jamalat dan kamalat. Tidak ada sifat kekurangan bagi Allah. Kalau begitu tidak ada tempat kita bersandar kecuali hanya Allah. Tidak ada yang sebagus-bagus ingatan kita kecuali kepada Allah. Walaupun seorang kekasih dengan orang yang dia cintai, dia ingin senantiasa dengan kekasihnya berada di sampingnya. Hanya nama kekasihnya saja yang harus diperdengarkan. Ya, tetapi tidak seimbang di saat seorang hamba hanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lidahnya yang begitu basah setiap detik dan saat bizikrillah, maka dialah orang yang mendapat ketenangan.
Kenapa bisa kita tertarik setiap saat berzikir kepada Allah? Karena dia memahami siapa sebenarnya hakikat Allah itu. Siapa sebetulnya Allah Ta'ala yang menciptakan segala yang ada ini. Kita bisa sehat seperti ini, Ustadz bisa sebagai MC yang luar biasa. Di TVRI Sumut ini juga karena Allah. Tidak ada karena kita. Itu dianya dengan af'alul ibad. Ya. Kemudian orang yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan, maka pasti dia akan ringan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kalau ketauhidan kita tadi masih rapuh, masih bisa digoyang oleh keadaan, dikala dia kaya, keimanan kita bisa digoyang oleh keadaan. Bisa seorang dengan kekayaan yang berlimpah makin jauh dari Allah, makin banyak maksiat yang dia kerjakan. Godaan banyak ya. Godaan makin banyak karena dia seolah-olah kayu yang tinggi, yang diterpa, yang diuji oleh angin dari berbagai arah. Ya. Yang pertama kita lihat, yang paling pokok yang berkaitan dengan ketauhidan, bagaimana supaya terwujud ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana tidak ada tempat bergantung selain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini Ustadz, ini yang kita rindukan. Telah banyak kita lihat yang menyimpang bahwa dia tergantung dengan material, tergantung dengan jabatan. Memang kita butuh material itu, jabatan itu kita butuh. Tetapi jangan kita lalai dan lupa bahwa di balik itu yang tidak ada tandingannya ketergantungan kita kepada Allah Sang Pencipta. Ini yang paling pokok. Yang kedua, sempurnanya kecintaan kepada Allah Ta'ala. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan, kalaulah sekiranya kita yang hidup di dunia ini menghadap timur, mau tidak mau kita harus membelakangkan barat. Kalau seseorang itu telah cinta kepada akhirat, maka yakin dan percayalah dunia akan mengikut. Tapi dikala seorang itu tamak, tamak itu Pak Ustadz diambil dari 3 huruf, hijaiyah, to, mim, ain. To itu tidak ada tutupnya, to. Mim juga tidak ada tutup. Ain lebih terbuka lagi. Jadi orang yang tamak itu nggak ada cukupnya. Tidak ada Tidak qanaah ya. apanya, tidak ada sifat qanaahnya. Maka orang yang paling kaya di antara kita adalah orang yang Cukup. tertanam di lubuk hatinya yang paling dalam adalah sifat qanaah. Merasa ridho terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesempurnaan tadi. Jadi dunia ini laksana bayang-bayang. Kalau kita kejar bayang-bayang tidak akan dapat. Kita sampai terjatuh nggak akan dapat. Maka kata Nabi jelas, umatku mereka tidak akan puas dengan dunia. Sampai tanah menyumbat mulut mereka. Sekiranya dikasih satu wadi, satu gunung emas, habis dibuatnya gunung emas itu. Dia akan meminta satu gunung yang lain. Baik, nah luar biasa. Ya. Dunia dikejar sampai kapan tak puas-puas. Tapi Tidak kalau akan akhirat dikejar, akhirat dapat, dunia pun dapat. Nah luar biasa. Nah pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, khususnya Anda penggemar dan pecinta acara Mimbar Agama Islam Selalu di Hati, kita baru mendengarkan ya paparan ataupun pandangan dari narasumber kita hari ini, Dr. Haji Sorimonang An-Nadwiyah Rangkuti, yang membahas tentang tema kita hari ini, zikir dan tauhid. Tentunya ini sangat menarik buat kita bahas selanjutnya, dan kami ingatkan buat pemirsa yang ingin bergabung bersama kami dapat nanti secara interaktif menelepon di 0811 6100 386. Namun kita akan ikuti pesan-pesan berikut ini.
Baik, kembali kita di acara Mimbar Agama Islam selalu di hati. Nah pemirsa, kita tadi sudah mendengarkan paparan atau pandangan pertama tentang topik tema kita hari ini, yaitu zikir dan taubat. Nah luar biasa bahwa zikir memang harus kita butuhkan, tapi tauhid itu yang paling diutamakan. Nah Ustadz, kalau tadi dari penjelasan Ustadz tadi, supaya zikir kita tuh maksimal, mantap ya, tentunya tauhid itu yang dibutuhkan. Nah, tauhid seperti apa nih Ustadz? Karena kan kita tahu bahwa tauhid ini kan ini tentang pelajari tentang keagungan dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita memang kita harus mempelajari sifat-sifat dari Allah yang kita mulai dengan ada 20 sifat-sifat ya. Silakan. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa. Memang inilah sebagai inti dari topik ini. Kita lihat definisi dari tauhid dulu. Ya. Huwa ilmun yu'rafu bihi ma yajibu wa ma yastahilu wa ma yazuzu fi haqqillahi wa haqqi rasulihi alaihi wassalatu wassalam. Ini baru satu dari definisi yang dibuat para ulama. Ini yang berpaham ahli sunnah wal jamaah. Ialah satu ilmu yang mana di dalam tauhid ini membahas hal yang sangat pokok, apa-apa sifat-sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian lawannya sifat yang mustahil, kemudian sifat yang harus pada hak Allah dan juga kepada para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ termaktub ma yajibu, sifat-sifat yang wajib. Abu Hasan Al-As'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi sebagai ikutan kita yang berpaham ahli sunnah wal jamaah di dalam kitab Tauhid membuat satu ringkasan dari sifat-sifat Allah yang tak seorang pun tahu berapa jumlah keseluruhan sifat Allah itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Disimpulkanlah 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dari wujud sampai kaunuhu mutakalliman. Dengan berbagai penelitian, dua ulama ahli tauhid yang memang sungguh sangat pakar dalam ketauhidan, pengenalan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala terpadalah, cukuplah dengan 20 sifat ini. Tetapi Pak Ustadz bukan hanya wujud artinya ada, mustahil dia tiada, dalilnya kul huwallahu ahad. Nah, itu membeo dia hanya sekedar di mulut seorang yang membilang 100 kali cabe, tapi mulutnya tak akan pedas, hanya tinggal capek. Ya, tapi harus dia amalkan, dia aplikasikan ke dalam kehidupannya. Ya, bagaimana wujudnya Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah itu tidak ada, pasti semua yang ada ini tidak ada. Allah itu yang wajibal wujud. Kemudian kidam, Allah itu la awwala li wujudihi, tidak ada permulaan bagi adanya Allah taala. Kemudian baqo, la akhira li wujudihi, tidak ada akhir bagi adanya. Setiap sesuatu yang tidak berawal pasti dia tidak berakhir. Kalau kita manusia, adanya manusia lahirnya di bumi ini yang jais, bisa ada, bisa lahir, bisa tidak. Tapi yang wajib al-wujud hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena adanya manusia itu yang harus, maka kita ada, maka akan kembali dia ke asalnya kepada tiada. Baik, luar biasa. Ini Ustadz, ada penelepon nampaknya nih yang sudah masuk. Assalamualaikum. Salam. Baik, dengan siapa dan di mana, Pak? Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak, dengan siapa dan di mana? Ustadz Gurning dari Kota Medan. Alhamdulillah, luar biasa nih. Apa kabar Pak Gurning, sehat ya? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Sehat. Iya, alhamdulillah. Saya ingin bertanya. Silakan. Tanya dulu kepada Dr. Sarimonang. Masya Allah. Tafadhol ya Ustaz. Dr. Sarimonang. Pertanyaannya, banyak sudah orang mengetahui siapa Tuhannya Allah. Ya. Izin Pak Gurning bisa dikecilkan sedikit volume TV-nya Pak. Ya, baik silakan.
Pertanyaannya gini. Banyak orang yang tahu bahwa Tuhannya Allah. Dan senantiasa berzikir. Lalu banyak juga orang mendatangi dukun, meminta kepada dukun gitu. Lebih percaya dia kepada dukun daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya, tolong dulu dijelaskan supaya banyak orang yang mendatangi dukun itu tak ada artinya gitu. Baik, ya. Cukup Gitu, barangkali. Ustaz, ya. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Gurning di Kota Medan. Ini Ustaz, pertanyaan luar biasa. Ya. Yakin ya ada Allah, ada Tuhan. Rajin berzikir. Tapi rajin juga datang dukun. ke rumah wak dukun. Silakan Ustaz. Syukron jazilah, azazakumullah, baut sukria. Ini Ustadz Gurning ini kawan dekat kita ini. Masya Allah. Iya, di Jalan Sentosanya ini. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Gurning, semoga sehat-sehat. Ini Ustadz kondang kita. Sebetulnya pertanyaan ini kami paham supaya dijelaskan saja. Iya, ini untuk kita Sebetulnya semua juga nih. Beliau itu udah jauh lebih paham duluan dari kita, karena beliau lebih senior dari kita. Iya. Memang itulah menjadi masalah Ustadz Gurning yang kami sayangi. Kendala besar bagi kita pada saat ini tentang ketauhidan ini. Memang dia bertauhid, memang dia mahasiswa, memang dia ustadz, ya. Kemudian berzikir juga ikut di mana majelis zikir dalam, bahkan sampai ke luar kota. Adanya Ustadz Gurning sampai ke luar negeri berzikir. Tapi sayangnya memang ini tak masuk akal bagi kita. Dia masih lebih yakin dengan kata dukun, dengan kata Al-Quran, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Pasti dia ke dukun itu karena hati resah, umpama pemuda ditolak pemudi cintanya, ujung-ujung ke dukun. Ada persaingan ke dukun. Walhal tadi dukun itu sebagaimana di dalam Al-Quran tidak ada apa-apanya. Itu kan hanya bisikan setan kepada khodamnya setan tadi, si dukun tadi. Sehingga di antara 100 yang dia ucapkan, paling 1 yang kena itu pun berkebetulan. Karena dicuri berita itu oleh setan, itulah yang dibisikkan ke telinga si dukun tadi. Jadi sebagai jawaban Ustadz Gurning, karena kurang dalamnya lah ketauhidan seseorang sehingga tetap dia begitu. Yang tadi itu dengan la haula wala quwata illa billahil alil azim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil alil azim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas alim. La tudrikul abasar wa huwa yudrikul abasar wa huwal latiful khabir. Dan banyak lagi yang lain. Ternyata di saat seseorang tadi masih tauhidnya dangkal, masih tauhidnya belum zazim, lau qati'tu qat'an qatlan la arju an qawli. Itulah dia prinsip tauhid ini. Sekiranya kita disiksa sampai tangan kita ini dipotong kecil-kecil, begitu sakitnya, tak tergambarkan mana sakitnya, tapi dia tetap dengan ahad. Itulah yang disampaikan, yang terucap begitu tulus dari mulut Bilal bin Rabah di saat disiksa dia karena dia mengikut agama Muhammad di saat itu. Jadi memang tugas ini Ustadz Gurning yang kita cintai memang beratnya di situ. Enggak paham lagi kita ini dari mana kita awali. Kita bilang dari para asatidz yang baik banyak,
tetapi seperti yang Ustadz tanya juga masih ada kita dengar. Walhal dia seorang Ustadz. Yang kita sayangkan juga yang kedua Pak Ustadz, di mana-mana pengajian tiap malam. Ya. Tetapi udah agak jarang kita dengar yang betul-betul serius mengajarkan tentang tauhid. Tauhid ya. Karena tauhid ini beda dengan fikih, beda dengan tasawuf. Iya. Ah, Kalau dari sekilas kurang menarik nampak gitu ya, tapi sebenarnya itu yang paling penting. iya. Karena dia usuluddin, Iya. akar dari agama kita ini supaya tetap dia laksana kayu mekar, buahnya tetap, kemudian bunganya tetap, kalau akarnya tetap sehat. Padahal itu dasar ya, Itu keesaan dasar. Allah ya. Ya, Itulah ya. usuluddin tadi. Ya. Ilmu kalam, Ya. tauhid. Tapi kalau di saat akarnya sudah rusak, maka tak lama batangnya pun akan tumbang seketika. Masya Allah. Nah, Iya. luar biasa pemirsa. Ya kembali kami sampaikan bagi Anda yang ingin bergabung di acara Mimbar Agama Islam hari ini, dapat menelpon langsung secara interaktif di 0811 6100 386 0811 6100 386 ya 0811 6100 386. Topik ataupun tema kita hari ini yaitu zikir dan tauhid. Ustadz, kalau kita kaitkan dari pertanyaan Pak Gurning tadi nih, Iya, ya Ustadz. Ya. sudah mengenal Allah dari kecil, sudah Islam, Iya. yakin, Iya. kemudian rajin berzikir, Iya, ya, iya. nah menyimpang. Nah ini mungkin ada pemahaman yang kurang mantap atau yang salah. Nah kalau kita kaitkan antara zikir, doa, taubat dan istighfar, ini kan ada korelasinya ini. Iya. Apakah ada pemahaman yang kurang dalam hal ini, Ustaz? Bisa jadi ini kurang, orang bisa lari ke wak dukun ya. Iya, karena Allah berfirman wa khalaqnakum azwaja. Iya. Telah kami ciptakan kamu berpasang-pasangan kata Allah Ta'ala. Jadi Iya. kita ini kan adanya Ustaz, kita tahan sebentar, ada telepon lagi nih. Assalamualaikum. 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 Ya, kita masih menantikan nih penelpon. Assalamualaikum. Baik. Baik, kita masih menunggu untuk telepon kembali. Mungkin ada gangguan sedikit. Silakan, Ustaz. iya. Maka tadi harus kita buat secara sejalan antara zikir tadi, ya. Zikir kita bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baru ke bawah sedikit tentang ketauhidan. Baik, sudah nyambung ya. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. 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 Ya, ini terputus. Ya, mungkin ini jaringan. Ya, kami masih menunggu ya telepon kembali dari pemirsa yang tadi sudah telepon kami. Silakan, Ustadz. Ya, baru kita lihat kenapa bisa zikir itu penuh dengan ketulusan, Ya. ya, berbekas dia, tidak seperti air di daun talas, ya, maka dia dalam berzikir itu tidak membeo, betul-betul meresap di dalam hatinya sehingga dia bisa meneteskan air mata. Apa penyebabnya tak bisa lagi meneteskan air mata kita waktu istighfar? Dijelaskan Rasul, jumudul aini min qaswatil qalb, beku air mata. Baik, Masya Karena Allah. Sebentar Ustaz, nih kayaknya hati ada manusia pemirsa itu lagi yang menelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa dan di mana Pak? Waalaikumsalam. Silakan Pak, dengan terputus sampai ini. Ini Tuan, Oh, baik, silakan Pak. Dengan siapa dan saya di mana ingin Pak? bertanya. Saya zikirnya zikir kolbi. Jadi yang ingin saya pertanyakan kepada Tuan, zikir saya itu benar atau tidak?
Bisa diulang Pak pertanyaannya Pak? Mungkin itu saja Tuhan. Mohon penjelasannya agar saya berzikir merasa tenang begitu Tuhan. Baik, silakan diulang kembali boleh Pak pertanyaannya? Ini masalah zikir juga tadi Ustaz. Ya, pertanyaan dari pemirsa tadi, ada zikir yang biasa dibawakannya, ya. Ya. Tapi memang mungkin agak kurang lengkap barangkali apa yang disampaikan tadi. Silakan mungkin bisa dijawab Ustaz. Ya. Kita udah memahami pertanyaan kira-kira zikir ini ada berbagai metode, ada zikir sir, ada zikir zahar. Ya. Ya. Jadi dan mana yang paling afdol itu tergantung orangnya. Ya. Ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat dari segi manfaat, lebih manfaat dia zikir zahar. Ya. Supaya semua indera kita ini menyaksikan zikir itu. Telinga kita ini, semua kepala kita menyaksikan sebagai saksi zikir la ilaha illallah. Allah, Allah, Allahu. Kalau dia nanti takut terjerumus kepada ria, sirkul asgor, pamer terhadap ibadah itu, maka dia lebih afdol zikir sir. Hanya di dalam hatinya saja, mungkin dengan tanpa suara dia lebih khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita berzikir ini, ada sebagian berzikir dengan Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna. Dia zikirnya ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Ada yang berzikir dengan ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim. Jadi boleh satu sifat seperti ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim, atau ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab. Tapi memang yang biasa kita lakukan yang kita kenal itu Abdul Zikri Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya. Memang ini dalam hadis. Maka itulah perlunya kita tadi mencoba ya kita mengangkat topik ini di TPRI Sumut yang sangat kita banggakan ini. Semoga pemirsa dimanapun berada bisa sedikit membuka ruang ya wawasan ilmunya tentang zikir ini. Kalau Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdol itu isim tabdil. Sebagus-bagus zikir, sebaik-baik zikir. Ketahuilah kata Nabi, itulah la ilaha illallah. Ini luar biasa nih, sangat menarik. Ini ada penelpon lagi nih Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa dan di mana Pak? Pak Alfian di Tanggang. Oh, dari Pak Sistanggang nih Pak. Silakan Pak, luar biasa jauh. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya ingin bertanya, zikir itu kan menyebut nama Allah. Yeah. Nah, jadi kalau tidak kenal dengan yang punya nama, itu gimana zikirnya itu Ustaz? Nah, gitu aja Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa ini langganan kita nih Ustaz, dari Tanggang ya. Luar biasa memang sangat menarik kajian kita hari ini. Topiknya itu tentang zikir dan tauhid. Namun sebelum dibahas dan dijelaskan oleh Ustadz Tati, nanti kita akan saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali kita di acara Mimbar Agama Islam Selalu di Hati. Nah, pemirsa, kembali kami sampaikan bahwa topik ataupun tema yang kita bahas hari ini luar biasa, sangat menarik. Dari tiga penanya tadi menandakan bahwa memang ini sangat penting ya buat kita bahas. Namun memang karena ini cukup penting, harus dengan durasi yang lama ya, mungkin nanti insya Allah kita akan bisa juga bahas-bahas di berikutnya. Namun kita dari tiga pertanyaan tadi, ini ada terakhir nih dari Pak yang dari Canggang tadi ya. Dari ya luar biasa nih pertanyaannya Ustadz tentang zikir itu kan harus mengenal
mengenal Allah. Sifat Allah. Iya. Gimana Ustaz? Apa memang harus ada yang bimbing, ya, harus ada yang mandu atau gimana Ustaz? Iya. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa kepada yang kita hormati Pak Sitanggang. Ya. Walaupun tak pernah jumpa, tapi selalu kita dengar namanya ini yang luar biasa. Memang yang disampaikan Bapak itu sudah sungguh sangat tepat. Sesungguhnya zikir itu kan menyebut Allah, ya, menyebut Allah. Walhal dia tidak mengenal Allah, ya, tidak mengenal Allah. Maka dari situlah perlunya kita mendalami sedalam-dalamnya tentang ketauhidan itu. Dan kedua, kita mau merubah sedikit pemahaman mungkin yang sangat awam, bahwasanya zikir itu hanya la ilaha illallah saja. Ya, walhal la ilaha illallah ditingkatkan ke Allah baru hu. Ya. Kalau kita lihat di dalam kitab Senjata Mukmin yang pernah kami pelajari di Mustafawiyah Purba Baru halaman 43, memang kita harus, ya, memahami makna-makna. Contoh, Asmaul Husna yang tis'a wa tis'in, 99. Ya. Salah satu dari Asmaul Husna ini boleh kita jadikan sebagai amalan kita, sebagai wirid. Wirid ini secara apa dia? Berkesinambungan. Wirid, ada zikir. Bisa jadi dia dibiasakan, ya, biasa. Kalau dia apa terlupakan di kodonya, ya, 100 kali setiap hari. Umpama di dalam kitab itu Jabbar, ya, sifat ke-10 dari Asmaul Husna. Allah yang sangat gagah. Jadi di saat dia berzikir ya Jabbaru, ya Jabbaru, ya Jabbar, dia harus memahami dulu makna Jabbar itu apa. Kalau dia tidak paham, itulah beliau tadi, ada seorang ustadz, sama kita dengan Ustadz Gurning, ustadz-ustadz yang lain, pulang ke rumah ada beliaunya, la ilaha illallah. Beliau pun mengulangnya berpuluh-puluh kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi di saat diterkam kucing seekor beo tadi, dia lupa la ilaha illallah itu. Dia kembali ke apa? Biasa beo yang lain, begitu diterkam koak gitu lagi. Itulah yang kita khawatirkan. Baik para dai-dai ini, memang kita mengajarkan zikir tadi, tapi kita dengan roja dan khauf. Semoga kita tidak wafat seperti meninggalnya beliau itu. Jadi ya Jabbar, Allah yang sangat gagah. Tidak ada di dunia ini, tidak ada di 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, di planet manapun yang melebihi kegagahan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu di bawah naungan Qudratullah fauqa qudratihim. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan semua yang ada ini. Jadi umpama ini contoh kita buat, kita zikirkanlah ya Jabbar 206 kali setiap hari, insya Allah dengan keberkahannya itu orang tidak akan bisa dan kuasa menzalimi kita. Ini untuk saudara-saudara kita di Palestina. Ini sangat cocok. Maka walaupun kita tak ke sana, kemarin kami bersama-sama di MUI Sumatera Utara tentang donasi yang akan dikirim ke Gaza sana, tentu kita dengan ini ya Jabbaru, ya Jabbar. Memang apa yang ditanya oleh Pak yang kita hormati Pak Sitanggang tadi itu betul. Jadi tidak akan melekat, tidak akan berbekas zikirnya itu kecuali dia betul-betul memahami apa yang dia zikirkan itu. Nah, inilah salah satunya. Kemudian Ghaffar, Ghafurur Rahim. Allah itu kan Maha Pengampun. Bagaimana dan sejauh mana ampunan Allah itu harus kita paham. Rahmatullah awsa' min ghadabi. Kasih sayang Allah lebih luas dari kemarahan Allah Ta'ala. Kalaulah Allah seperti kita makhluk, ada dendam, sikit-sikit marah, tak suka melihat si Polan, maka sungguh hancurlah dunia ini. Tapi rahmatullah awsa' min ghadabi. Kasih sayang Allah jauh lebih luas dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Buktinya innallaha la yaghfiru ayyushraka bih
wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang memadu Allah, menyekutukan Allah, dan Allah mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi hamba-hamba Allah yang Dia kehendaki. Jadi kita kembali ya Ghaffar umpama. Sebelum sholat Jumat kita laki-laki, kita baca 100 kali, maka diampuni Allah dosa kita. Kita mandi tadi Jumat, dengan Jumat yang akan datang, maka terampuni Allah dosa kita antara 2 Jumat ini. Kemudian kita baca lagi, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. 100 kali, ya 100 kali sebelum kita berangkat sholat Jumat, udah diampuni Allah dosa kita. Itu kalau kita ambil tadi dari nama-nama Allah, ya Asmaul Husna, ada yang 99. Tentunya ini sangat bagus, baik sekali diamalkan Ustaz. Dan berkaitan juga barangkali zikir-zikir ini kita kaitkan juga dengan problem-problem hidup yang kita hadapi. Ya nama-nama Allah juga kita bisa lihat, misalnya ya Razak yang pemberi rezeki, kemudian ya Ghani, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Fattah, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Ini luar biasa memang. Seperti yang ditanyakan oleh penanya tadi, Bapak tadi, bahwa memang luar biasa. Kita supaya lebih mantap zikir kita berbuah maksimal, tentunya juga dengan mengenal nama-nama Allah. Nah, pemirsa, luar biasa bahasan ataupun topik yang kita angkat hari ini, ya luar biasa. Memang masih banyak yang masih akan kita gali tentunya, ya kaitan antara zikir, doa, ya taubat dan istighfar. Ini kan satu rangkaian ini Ustaz Nah, insya Allah memang kita akan bisa merangkum nanti ini ya dalam kesimpulan yang bisa Ustaz sampaikan buat pemirsa yang luar biasa hari ini. Tentunya keterbatasan waktu ya mungkin bisa diambil kesimpulan yang di akhir ini Ustaz. Silakan Ustaznya. Terima kasih kepada pemirsa dimanapun berada yang kami cintai, yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar pengenalan kepada Allah. Akhir dari pengenalan itu kita makin rajin, makin memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah faedah dari zikir ini mungkin kita sudah sering mendengar, tetapi pengamalan kita yang mungkin masih jauh dari yang diharapkan. Tentu dengan kita mengakui bahwa kita adalah hamba, sebenar-benar hamba, bahwa Allah itulah yang maha segala-galanya, akan terwujudlah doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana doa itu tidak ditolak Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kita minta hari ini, belum hari ini dijabah Allah, bisa jadi 2 tahun ke depan baru dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullah innahu kana ghaffaro. Ada satu jamaah alhamdulillah diamalkannya ini udah banyak perubahan, ketenangan di dalam hatinya dengan memperbanyak astaghfirullah innahu kana ghaffaro. Kemudian diawali dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita ini kecuali para rasul-rasul Allah yang maksum dari dosa, kita orang-orang awam ini bergelimang dosa. Tetapi wasari'u ila magfiratim min rabbikum, segeralah kita berlari sekencang-kencangnya, sedaya mampu kita untuk mencapai magfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semuanya dalam ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, mereka pada saat ini, tapi ada satu ungkapan, kita kasihan betul sama mereka, supaya tetap mereka diberikan Allah kehidupan, tetapi mereka mengatakan kami hidup tetapi kalian yang mati. Walhal kita ini masih hidup. Kenapa? Karena orang yang mati syahid dunia akhirat, mereka itu tidak akan mati. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat kepada diri kami pribadi dan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram sebagai moderator pada pagi ini, pada sore ini, dan juga pemirsa sekalian. Tentu yang baik itu dari Allah, segala kekurangan kejanggalan terlebih dahulu kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, luar biasa. Nah pemirsa, kita sudah memberikan kesimpulan tadi tentang zikir dan tauhid. Nah luar biasa, kami yakin bahwa dengan zikir dan tauhid yang benar, insya Allah akan mengokohkan keimanan kita untuk tetap meyakini Allah Subhanahu Wa Taala. Karena antara zikir, taubat, doa dan istighfar itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Mari kita tetap laksanakan, amalkan dan biasakan zikir pagi, zikir petang, hari-hari kita, doa-doa kita tidak lepas dengan zikir, istighfar, taubat, dan insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang kokoh imannya sesuai dengan harapan kita bersama. Amin, amin. Dan pemirsa, dimanapun Anda berada, karena keterbatasan waktu juga, insya Allah kita nanti akan kembali bertemu di edisi-edisi berikutnya dalam kajian-kajian luar biasa, tentunya di acara-acara seperti Mimbar Agama Islam hari ini. Kami doakan kita tetap sehat walafiat dan tetap dalam lindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Insya Allah kita bertemu di acara Mimbar Agama Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.